Senang sekali rasanya saya Anggi Aziza dapat kembali hadir untuk memandu episode berikutnya. Untuk episode kali ini kita akan menyajikan informasi yang sangat bermanfaat untuk seluruh sivitas akademika khususnya di Universitas Puswa, apalagi Bapak Ibu dosen. Nah, kalau kita tahu tentang Tridharma Perguruan Tinggi itu adalah pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Nah, khusus di sesi kali ini kita akan membahas bersama Bapak Dr. Mukhlis terkait dengan penelitian dan pengabdian seorang dosen. Sebelumnya saya mau menyapa dulu, selamat siang Bapak. Selamat siang, terima kasih. Selamat siang Pak Mukhlis. Nah, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Mukhlis dan membahas Pak terkait dengan penelitian dan pengabdian. Ini kan kalau kita lihat Pak, penelitian dan pengabdian harus ya Pak dilakukan oleh setiap dosen. Nah, tapi kita mau mungkin untuk Bapak Ibu dosen, kan kita tahu banyak juga Bapak Ibu dosen yang baru bergabung di Universitas Puswa, dan juga semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu dosen yang lain. Pak, apakah memang menjadi seorang dosen sebuah kewajiban untuk membuat penelitian dan pengabdian? Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbagi informasi kaitannya dengan status kita sebagai dosen. Jadi sebagai seorang dosen itu wajib untuk melakukan 3. Yang pertama adalah pendidikan, kemudian yang kedua adalah penelitian, dan ketiga adalah pengajaran. Jadi setiap dosen wajib melakukan itu. Ya, kadang-kadang kan ada dosen yang hanya mengajar saja, 2 yang dilupakan. Atau mungkin dia teringat di penelitian tapi dia di pengabdian. Jadi harus ketiga-tiganya harus berjalan dengan baik. Atau yang ketiganya semua harus dijalankan. Harus dijalankan sebagai seorang dosen. Baik Pak, kalau seorang dosen ingin melakukan penelitian, bagaimana tahap-tahapannya atau prosedurnya, atau adakah memang langkah-langkah yang wajib untuk diikuti sebelum dosen melakukan penelitian? Ya, tentu saja jika seorang dosen ingin melakukan penelitian dan pengabdian, ya tentu saja harus persiapannya membuat proposal. Jadi harus ada ide-ide apa yang harus nanti dalam kaitannya dengan apa yang akan diteliti dan bagaimana di pengabdian masyarakat. Nah, prosedurnya itu tentu saja jika kita sudah membuat proposal, ya harus didiskusikan sebaiknya di prodi dulu. Ya, di prodi diberi tanggapan, kemudian kalau prodi dan semua yang hadir mengatakan is okay, itu bisa dilanjutkan, maka seorang dosen harus berhubungan dengan ketua lembaga penelitian dan pengabdian. Karena tidak bisa dikirim penelitian dan pengabdian kalau tidak disahkan oleh ketua lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Oh, jadi yang pertama langkah-langkahnya adalah membuat proposal penelitiannya dulu. Ya, harus membuat proposal, kaitannya dengan harus ada ide dulu apa yang harus itu, kemudian kita harus melihat panduan apa yang harus kita ikuti, karena kalau kita juga tidak mengikuti panduan yang diberikan oleh kementerian, walaupun proposal kita bagus bisa tidak diterima karena tidak mengikuti kaidah-kaidah dari kementerian. Nah, memang setiap tahun itu diluncurkan pedoman penulisan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Jadi untuk penelitian yang akan dikirimkan kepada Kementerian Pendidikan itu memang harus mengikuti kaidah-kaidah yang sudah ada ya Pak? Harus diikuti. Jangan harap akan diterima proposal kita kalau kita melanggar dari pedoman yang sudah ditetapkan. Dan itu berlaku seluruh Indonesia, seluruh perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jadi dan karena peraturannya juga berubah tiap tahun, jadi dosen harus update ya Pak untuk melihat peraturannya bagaimana di setiap tahunnya. Ya, harus diupdate terus-menerus, diikuti terus pengumuman-pengumuman informasi-informasi yang ada di kementerian. Nah, lalu kita upload, kemudian kita pelajari, lalu kita tuangkan di dalam sebuah gagasan dalam proposal itu. Jadi tadi Pak, setelah membuat proposalnya itu harus didiskusikan terlebih dahulu dengan setingkat prodinya masing-masing. Berarti itu pertama harus melibatkan prodinya dulu ya Pak? Harus, sebaiknya seperti itu. Jadi supaya ada kesinambungan istilahnya.
nanti yang hadir itu misalnya ada dosen yang baru bergabung atau dosen pemula, dia di situ akan belajar setelah kita diskusikan dulu di tingkat prodi. Ya, jadi seorang dosen itu sebaiknya melakukan seperti itu. Nah, Baik Pak. Selain di tingkat prodi, di apa lagi Pak yang harus dilibatkan dalam penelitian ini, dalam proposal ini? ya jadi begini, kita juga tidak bisa sendiri dalam melakukan penelitian. Jadi ajaklah teman-teman, tapi biasanya kan di dalam aturan itu, oh ini yang sudah golongan A, 3A, 3B, atau 4A bisa menjadi anggota. Tapi yang paling penting juga seorang dosen itu harus melibatkan mahasiswa. Ya, mahasiswa itu harus dilibatkan bahwa dia juga terlibat di dalam melakukan penelitian dan pengabdian, karena jangka panjangnya nanti mahasiswa juga akan lebih mudah pada saat membuat skripsi. Ya, karena ada pengalaman-pengalaman di lapangan diperoleh melalui dia dilibatkan, sehingga pada saat kita nanti membuat jurnal, mahasiswa harus dimasukkan namanya di situ ya sebagai pelaksana penelitian atau pengabdian. Ya. Jadi memang banyak pihak ya Pak yang bisa dilibatkan dalam dalam menyusun penelitian ataupun pengabdian, utamanya dalam bagian proposal itu boleh melibatkan teman sejawatnya, boleh melibatkan pihak kampus maupun juga mahasiswa. Mahasiswa, bahkan jika bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi lain malah lebih bagus kualitas proposal kita. Iya, itu yang biasa kita lakukan seperti itu. Jadi tidak hanya internal kita, tetapi kolaborasi dengan perguruan tinggi yang lain. Dengan melakukan kolaborasi itu diharapkan proposalnya jadi lebih baik ya Pak, karena ada unsur kolaborasi di dalamnya. Iya, istilah ada nilai tambah dari situ pada saat reviewer memeriksa. Oh, berarti ada kerjasama baik antar perguruan tinggi yang lain, ya, seperti itu. Baik Pak, setelah membuat proposalnya ini, kemudian mengirimkan kepada Kementerian Pendidikan, bagaimana seorang dosen Pak bisa mengetahui kalau proposalnya pada akhirnya diterima atau lolos untuk pendanaan dan sebagainya? Ya, tentu saja kita selalu berharap lolos ya. Lolos setiap kita kirim, kita berharap lolos, tapi ya begitu karena namanya kompetitif nasional seluruh Indonesia, ya kita menunggu saya sambil berdoa. Mudah-mudahan ketentuan tadi yang kita sudah ikuti, kemudian masalahnya jelas, tujuannya jelas, ya insya Allah akan dinilai baik oleh asesor, sehingga kita menunggu nanti pengumumannya. Karena di situ kan nanti akan kelihatan seluruh Indonesia, mulai dari Kopersi wilayah 9 sampai terakhir kita lihat di situ pengumumannya. Iya. Baik Pak, setelah misalnya proposal penelitiannya diterima atau diterima oleh Kementerian Pendidikan, berikutnya melakukan apa lagi Pak dosen ini? Langsungkah melakukan penelitiannya atau bagaimana? Tentu saja kita berawal dari istilah kita itu FGD. Jadi FGD kalau kita sudah terima, maka tim yang tadi dilibatkan itu, baik dari dosen maupun mahasiswa, kita FGD dulu internal. Persiapan-persiapan apa yang kita akan lakukan sebelum kita ke lapangan. Jadi setelah matang FGD kita, maka kita juga akan nanti melakukan FGD di lokasi kita, atau istilah lainnya di mitra kita yang kita tempati di penelitian dan pengabdian. Nah, disitulah nanti kita akan mensosialisasikan apa yang urgent di dalam proposal ini yang harus diselesaikan di wilayah A atau wilayah B, seperti itu. Jadi melakukan FGD dulu ya Pak, fokus Ya. discussion untuk membahas ke depannya ini bagaimana? Ya, jadi setelah FGD kita lakukan itu, maka tentu saja nanti kita akan dituntut membuat laporan kemajuan. Nah, di dalam laporan kemajuan itulah kita nanti akan tuangkan semua apa yang kita lakukan mulai dari internal kita sampai di lapangan. Karena dua kita dituntut nanti di situ. Ada laporan kemajuan dan ada laporan akhir. Ya, itu seorang dosen harus penuhi. Ya.
Kalau tidak bahaya. Ya. Setelah melakukan FGD, melakukan laporan kemajuan bagaimana dan laporan akhir bagaimana, output dari penelitian ini pada akhirnya seorang dosen harus melakukan apa Pak, selain mewujudkan ide-idenya itu yang dia bangun dalam proposal? Ya, jadi pada saat kita tadi membuat proposal, apa yang kita janjikan di proposal harus dituangkan nanti dalam bentuk output pada saat laporan akhir. Nah, misalnya seorang dosen tadi meneliti atau mengabdi, dia menjanjikan bahwa luaran dari penelitian atau pengabdian nanti adalah jurnal internasional, ataukah di jurnal Sinta, ataukah di proceeding. Ya, kemudian kadang-kadang juga dosen itu berjanji akan menerbitkan buku referensi. Nah, selain buku referensi, ya tentu ada luaran-luaran tambahan namanya haki. Ya, kemudian seluruh aktivitas yang kita lakukan dalam bentuk penelitian pengabdian tadi itu harus juga melibatkan media, karena nanti akan dimediakan apakah lokal atau nasional, tapi memang diharapkan harus media nasional, sehingga nanti linknya itu akan dikirim, akan diperiksa oleh reviewer. Wah, semua janjinya. Jadi kalau misalnya kita janjikan tadi di proposal lantas tidak dibuat, tidak ada hasilnya, maka pasti kita akan dimintai. Di mana janjinya? Jadi dosen itu tidak boleh berjanji, tapi harus dibuktikan. Apalagi dalam bentuk pengabdian kita di masyarakat, seperti itu. Baik, Pak Muhlis. Mungkin Pak Muhlis ini untuk dosen-dosen yang baru mau melakukan penelitian dan pengabdian. Apa tipsnya dari Pak Muhlis, yang mungkin Pak Muhlis juga sudah sering mengirimkan proposalnya dan sudah sering melakukan penelitian seperti ini Pak bersama dengan kementerian. Itu apa yang harus mereka lakukan agar kiranya proposal mereka itu diterima dan ataupun agar kiranya penelitian mereka itu dapat berjalan lancar hingga selesai? Ya, jadi harapan saya kepada dosen apalagi yang baru ya banyaklah membuka-buka website tentang penelitian-penelitian yang lolos di kementerian ada itu. Judul-judulnya juga kita bisa melihat apakah bisa relevan dengan kita lakukan di tempat kita. Kemudian ya tentu saja harus lebih banyak diskusi dengan teman-teman yang sering memperoleh hibah, karena di LPPM juga sering melakukan teknik-teknik bagaimana menulis yang baik, bagaimana membuat proposal yang baik. Nah, kita selalu didorong ya baik dari internal kita di di program studi atau di fakultas maupun di LPPM. Jadi ini dosen harus giat mengikuti kegiatan-kegiatan itu. Jangan hanya ngajar saja, karena BKD-nya juga nanti kan tidak bisa terpenuhi jika tidak melakukan tadi ini tridharma. Kalau mengajar sih oke, karena ada SK mengajar, ada jamnya, tetapi yang berat biasanya itu adalah melakukan penelitian dan pengabdian. Jadi saya berharap mahasiswa dosen-dosen yang baru ini ya banyak-banyaklah belajar kepada orang-orang yang sudah pernah menerima, karena ini skimnya kan banyak, skim penelitian itu banyak sekali. Ya biasanya nanti kan kita lihat di sister kita di kita punya sendiri bisa dilihat, oh ini saya bisa melakukan penelitian ini. Ya itu ada biasa kita disampaikan, oh ini belum bisa layak masuk karena mungkin golongannya atau belum pernah menerima, seperti itu. Ya, Pak. Jadi memang seluruh dosen diharapkan agar bisa lebih aktif ya Pak, lebih aktif berkolaborasi dengan pihak prodinya, fakultasnya maupun juga LPPM khususnya di kita di Universitas Besoa, agar pada akhirnya bisa menerbitkan proposal-proposal dan bisa melaksanakan penelitian-penelitiannya. Dan rekan sejawat. Dengan rekan sejawat. Iya, itu yang paling penting, itu diskusi-diskusi. Ya, untuk melahirkan ide-ide ini. Iya, karena bagaimanapun juga itu kan proposal lahir dari ide kita, atau permasalahan apa yang ada di lapangan itu yang kita angkat untuk kita buat proposalnya. Apakah untuk ekonomi atau kewirausahaan, macam-macam skim-skim yang ditawarkan. Ya.
Baik Pak, mungkin terakhir masih ada Pak yang ingin disampaikan kepada seluruh dosen yang ada di Universitas Bosowa terkait dengan bagian penelitian dan pengabdian ini? Pesan saya adalah semangat, Hmm. ya semangat, jangan pantang menyerah, karena biasanya kan kita mengirim, katakanlah universitas ini mengirim 500 tapi diterima 100, atau mungkin ada namanya di situ, ya saya kira jangan menyerah, ya seorang dosen harus pantang menyerah, berani jatuh bangun. Kalau misalnya di awalnya belum di ACC, dicoba lagi ya Pak. Dicoba lagi, ya dicoba lagi. Insya Allah pasti akan peroleh itu. Ya. Terima kasih banyak Pak Muhlis atas kesempatan dan waktunya di siang hari ini bisa berkumpul bersama dan menceritakan ya Pak terkait dengan penelitian dan pengabdian yang pasti kita tahu di Universitas Bosowa kalau dosen-dosen senior sudah banyak yang melakukan penelitian dan pengabdian, sudah banyak sekali. Tapi kita lihat juga banyak dosen-dosen muda ya Pak yang bergabung bersama Universitas Bosowa, mungkin mau tahu bagaimana terkait alur penelitian dan pengabdian secara khusus di Universitas Bosowa sudah dijelaskan dengan sangat rinci oleh Pak Muhlis tadi. Baik, terima kasih banyak Bapak sudah bergabung bersama. Terima kasih Terima banyak. kasih banyak Pak. Terima Terima kasih banyak kasih. teman-teman sudah menonton. Terima kasih banyak sudah menyaksikan episode kali ini. Mungkin untuk episode berikutnya ada saran terkait apa yang ingin dibahas, boleh bilang sarannya di kolom komentar. Terima kasih banyak sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.